nama aku Feby Romania dari Teknik Permiakan Trisakti. Aku panggilnya Kak Feby dan Boleh, sekarang udah boleh. semester berapa Kak? Kamu boleh tahu? Aku udah semester 7 kebetulan, mau semester 7. Oh, oke, mantap. Berarti udah mahasiswa akhir nih. Iya, alhamdulillah. Oke, keren banget. Nah, untuk mengawali diskusi kita malam hari ini, aku mau tanya nih Kak, dari jurusan teknik perminyakan tuh ada stigma atau asumsi gitu, mitos dari orang-orang lain yang memandang jurusannya Kakak gitu nggak Kak? Oh, ada banget, Kak. Jadi, banyak kayak yang nganggep kayak, kok masuk perminyakan sih? Padahal bahan bakar fosil tuh udah mau habis. Nah, sebenarnya tuh bukan mau Mm-mm. habis, Kak. Bahan bakar fosil tuh kita tuh jadi kurang metode eksploitasinya. Sebenarnya banyak banget kayak reservoir-reservoir kita yang masih banyak banget nih potensi hidrokarbonnya kayak gitu. Terus ada juga nih Kak stigma gimana sih kenapa sih perminyakan? Karena kan emang mau diganti sama energi baru terbarukan ya kayak sebenarnya Mm-mm. kita juga harus mendukung emang energi terbarukan itu. Cuma masa transisi daripada energi fosil sampai energi terbarukan itu butuh masa waktu yang lama Kak. Jadi nggak bisa langsung kita Hmm. kayak transisi langsung ke energi terbarukan gitu. Meskipun sekarang kayak ada mobil listrik gitu-gitu kan kayak cuma itu butuh waktu yang lama kan untuk nyesuaiin sama negara kita apalagi negara Indonesia yang notabene udah dari dulu pakai bahan bakar fosil kayak gitu Kak. Mm-mm. Oke, mungkin karena dipandang itunya gitu ya Kak, karena Iya, menggunakan sering banget. fosil gitu ya. Jadi orang tuh mandangnya negatifnya gitu ya. Mm-mm. Biasalah orang-orang kita tuh ngelihatnya tuh pasti dari negatif dulu, nanti baru ke positifnya gitu. Nah, eh mungkin dari situ Kakak bisa kenalin dulu nih Kak, jurusan perminyakan itu secara garis besar sama teman-teman dulu nih. Oke, jadi jurusan perminyakan itu sesuai dengan namanya adalah teknik di mana kita gimana sih cara mengambil fluida dari satu reservoir Mm-mm. sampai kita bisa produksikan ke surface kayak gitu. Kalau di Trisakti sendiri untuk semester-semester awal kita biasanya belajar tentang dasar-dasar dulu nih Kak. Kayak kita belajar lagi nih tentang Mm-mm. kimia, matematika, kimia Hmm. fisika kayak gitu. Terus juga di Trisakti habis itu ada kita belajar di laboratorium banyak banget Kak, ada analisis fluida reservoir, kita belajar tentang karakteristik Mm-mm. fluida dari reservoir tersebut, terus ada analisa batuan reservoir, kita belajar tentang batuan-batuan di reservoir, banyak banget deh Kak. Hmm. Terus selain itu juga kita belajar tentang software-software perminyakan Kak, seperti software simulasi reservoir kayak Oh, gitu-gitu. Jadi seru banget kok masuk perminyakan, asik banget. oke. Jadi kurang lebih mempelajari dari hulu ke hilirnya gitu ya, Kak? Bener banget proses eksploitasi sama eksplorasi gitu Kak. Oke, keren banget. Nah, ngomong-ngomong nih, Kak, dulu kenapa sih, Kak, memutuskan untuk mengambil jurusan teknik perminyakan nih? Oke, Kan cewek ya, dulu jarang banget nih. dulu tuh sebenarnya aku masih idealis banget. Jadi dari dulu emang interest ke Mm-mm. perminyakan nih Kak dari SMA. Terus aku mulai cari kan di mana sih universitas yang emang nyediain teknik perminyakan. Nah, terus aku ketemu nih Universitas Trisakti itu salah satu universitas terbaik yang punya jurusan perminyakan. Alhamdulillah aku daftar, alhamdulillah Mm-mm. aku keterima sampai sekarang udah semester 7. Kayak gitu Kak. Mm-mm. Oke, berarti memang atas keinginan sendiri gitu ya, Iya, pengen harus ngambil dong. jurusan ini Benar. gitu. Oke, keren banget. Nah, aku mau ingetin nih buat teman-teman yang pengen tanya ya seputar jurusannya Kak Feby, yaitu teknik perminyakan di Universitas Trisakti, tulis aja pertanyaannya di kolom eh, question box di bawah kanan itu ya, nanti tulis aja pertanyaan di situ. Nah, di akhir sesi, kalau masih ada waktu, akan aku bacakan pertanyaannya dan akan dijawab langsung sama Kak Feby. Dan buat teman-teman juga nih, ya, pasukannya Kak Feby ini udah banyak banget ya yang join. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Mitip Kuliah karena di sana akan ada banyak sekali informasi mengenai dunia perkuliahan dan juga sesi live streaming seperti yang sedang kita lakukan hari ini. Oke, lanjut nih Kak. Kan tadi juga Kak Feby udah jelasin ya secara garis besar, terus alasannya kenapa pengen ngambil jurusan ini. Nah, mata kuliahnya tuh apa aja sih yang dipelajarin?
Oke, mata kuliahnya seperti aku yang tadi jelasin tadi, Kak. Dari awal semester tuh kita Mm-mm. belajar lagi tentang kimia dasar, matematika dasar, lalu Mm-mm. ada matematika teknik, kimia fisika, gitu-gitu. Baru nanti semester atas kita mulai belajar tentang termodinamika, terus ada Hmm. karakteristik fluida reservoir, karakteristik batuan reservoir, baru lanjut ke ada kayak teknik produksi, teknik pemboran, sama teknik lainnya kayak simulasi reservoir kayak gitu-gitu Kak. Oke, dari yang kakak cerita ini, kan pastinya kalau misalnya udah semester 7, kalau nggak salah tuh udah diambil semuanya tuh ya mata kuliahnya. Bener banget. eh yang paling berkesan sama Kak Feby apa nih, Kak? Aku paling berkesan mungkin teknik produksi ya Kak, karena di teknik produksi itu kita belajar Mm-mm. nih tentang laju alir dari reservoir sampai ke surface-nya gitu Kak. Terus kepake banget buat nanti kalau teknik produksi. Gitu. Oh gitu. Kalau teknik produksi itu berarti nantinya suruh ngapain aja tuh, Kak, di Teknik mata produksi kuliahnya itu yang dipelajarin? biasanya berkaitan sama laju alir sih Kak, kayak kita nentuin kurva IPR kayak gitu-gitu. Oh gitu. Kalau tugas-tugasnya apa aja sih, Kak? Ada praktek lapangan kah atau praktikum-praktikum yang harus dilakukan gitu sama teman-teman teknik perminyakan? Ada banget sesuai sama namanya teknik ya Kak, pasti kan kita ada kerja praktek ya. Mm-mm. Kayak ada kuliah praktek gitu. Nah, kalau di perminyakan sendiri kita ada dua nih Kak, ada kuliah lapangan KL Mm-mm. itu biasanya di semester-semester awal. Biasanya kita ke Cepu, Mm-mm. ke Pertamina Cepu. Lalu ya untuk Oh semester gitu. akhir ada yang namanya kerja praktek. Itu kita sebenarnya bisa nentuin sendiri atau mandiri. Bisa juga nih Mm-mm. Kak kita dari kampus. Kemarin kita juga baru berangkatin field trip ke Thailand sama ke New Zealand. Jadi buat adik-adik nih, Wow. seru banget kan kita bisa ke New Zealand sama ke Thailand kayak gitu. Oke, keren banget ya. Nggak cuma ini doang gitu ya, Kak. Nggak di Mm-mm. dalam negeri, tapi kita sekalian jalan-jalan nih. Iya, seru banget nih ya. Keren banget. Nah, jadi kalau kalau di Cepu tuh itu waktu di awal gitu ya, Kak? Di perkuliahan awal gitu ya? Iya, biasanya kalau kuliah lapangan di Cepu tuh kita lebih Mm-mm. ke mengenal sih Kak, mengenal kayak peralatannya, Mm-mm. kayak ada pompa-pompanya, Hmm. sakarot pump, kayak gitu-gitu. Tapi untuk nanti kita Hmm. kerja praktek, kita lebih, sorry, lebih mendalami gitu loh Kak. Iya, biasanya kan juga emang buat kerja praktek gitu ya kayak. Mm-mm. Mungkin kerja praktek tuh lebih mirip sama magang kali ya? Iya. Oke, keren, keren, keren. Nah, lanjut nih Kak, kan tadi juga yang dijelasin tuh udah banyak gitu ya, kayak mata kuliahnya gitu ya, dari kimia, matematika, fisika. Itu biasanya tuh mata kuliah yang jadi ciri khas tuh apa sih Kak? Yang jadi anak teknik perminyakan banget gitu. Oke, biasanya nanti kita di semester akhir kita tuh disuruh pilih keahlian, Kak. Nah, di perminyakan ini ada tiga Hmm. keahlian, yaitu teknik reservoir, Mm-mm. teknik produksi, sama teknik pemboran. Kalau di teknik reservoir itu intinya kita mempelajari nih, Kak, tentang karakteristik si fluida tersebut, fluida reservoir tersebut. Terus kita bisa nentuin cadangan hidrokarbonnya, terus drive mekanismenya, kayak gitu. Untuk di teknik pemboran sendiri, kita belajar Mm-mm. tentang bagaimana sih kita ngebuat selubang atau sumur di mana tempat keluarnya Mm-mm. si fluida tersebut atau hidrokarbon tersebut. Nah, terakhir Hmm. teknik produksi yang saya tadi jelasin itu berkaitan erat tentang laju alir dari suatu reservoir tersebut, Kak, kayak gitu. Oke, sebentar. Halo Kak, mohon maaf yang terakhir mungkin bisa dijelaskan ulang karena sempat buffering gitu. Oke, jadi yang terakhir itu ada teknik produksi. Teknik produksi itu berkaitan erat banget sama Mm-mm. laju alir produksi dari reservoir sampai ke surface-nya, Kak, kayak gitu. Oke, dan itu biasanya diambilnya di semester berapa ya Kak? Di semester akhir, Kak, untuk skripsi biasanya. Kisaran semester 7 8 ya? Bener banget. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Feby pengen ngambil apa dari ketiga itu? Aku pengennya, insya Allah aku ambil teknik produksi, Kak. Oke, kenapa nih Kak? Mungkin bisa diceritain sama teman-teman yang join malam hari ini. Oke, sesuai yang tadi aku jelasin, teknik produksi itu Mm-mm. benar-benar kita mempelajari nih Kak tentang si laju alir dari reservoir tersebut. Jadi kita bisa mengetahui
berapa sih kira-kira yang bisa harus diproduksikan dari suatu hidrokarbon ini, kayak gitu Kak. Seru banget kok teknik produksi, dosen-dosennya juga seru banget. Oke. Oke, berarti kan ini juga konsentrasi itu nanti mengarah juga ya apa yang akan menjadi fokus penelitian gitu kan Iya ya di benar. penelitian akhirnya. Heeh, bener banget. Jadi jangan sampai salah pilih gitu ya. Nah, eh, kan tadi juga kita udah ceritain banyak ya Kak. Dulu tuh masuk ke Trisakti lewat jalur apa nih Kak? Biar teman-teman tahu dan siapa tahu ada teman-teman yang berminat juga buat masuk di Teknik Perminyakan Universitas Trisakti. Oke, jadi adik-adik yang mau masuk Trisakti, kita tuh ada 2 jalur. Yang pertama jalur bebas tes, itu tuh bisa pakai jalur rapot sama jalur nilai UTBK. Yang kedua, kita ada jalur mandiri. Nah, buat adik-adik nih sekarang kita tuh lagi ada diskon nih Kak 20% buat adik-adik yang punya kerabat atau alumni dari Trisakti gitu. Jadi harus banget nih daftar sampai Agustus kita itunya pendaftarannya. Daftar di web Trisakti. Langsung aja buka spmb.trisakti.ac.id. Itu tinggal buat akun. Oke, berarti kan ini juga hektik-hektiknya teman-teman SMA ya lagi nyari kuliahan gitu Iya, ya. bener Nah, banget. salah satunya mungkin bisa jadi pilihannya gitu ya karena di Trisakti masih buka nih sampai bulan Agustus. Iya. Oke, lanjut nih ke ini ya. Mungkin dari Kak Feby ada nggak sih Kak tips yang bisa diberikan gitu buat teman-teman mahasiswa baru yang udah keterima di jurusan Kakak? Mungkin dari berbagai yang kakak temui di dunia perkuliahan, kendala-kendalanya, ataupun tantangannya, mungkin dari situ kakak bisa berikan tipsnya nih buat teman-teman semuanya. Oke, buat mahasiswa-mahasiswa baru, saran aku harus perbanyak banget soft skill sama hard skill. Nah, itu tuh nggak harus kalian dapetin dari jurusan kalian. Bisa banyak banget caranya sekarang. Terus sama sekalian, kalian harus banget banyakin relasi nih, Kak. Jadi harus ikut organisasi-organisasi kayak gitu. Nah, tapi harus diingat juga, kalau kalian ikut organisasi, seimbangin banget sama akademis kalian. Jangan sampai kalian ikut organisasi, tapi akademisnya ketinggalan, kayak gitu, Kak. Oke, keren banget itu ya. Dan nggak cuma buat teman-teman teknik perminyakan doang ya, yang tadi tipsnya Kak Feby buat teman-teman mahasiswa juga semuanya nih. Kalaupun jadi mahasiswa mungkin jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu, Iya, mahasiswa kuliah harus pulang, tapi aktif ya, banyakin Kak juga ya. kegiatan yang lainnya. Iya, benar banget. Nggak cuma aktif di organisasi, tapi mungkin bisa diaktif di perlombaan ataupun bikin karya tulis, jurnal ataupun bidang yang lainnya. Intinya jadi mahasiswa jangan cuma kuliah aja. Keren banget nih dari Bener Kak banget. Feby terusnya. Nah, ngomong-ngomong prospek kerja nih Kak. Kalau orang tanya tentang jurusannya, pasti juga nanyain nanti kerjanya tuh ngapain sih gitu. Nah, Iya. kalau dari jurusan teknik perminyakan, biasanya tuh sektor mana aja sih yang diisi Kak? Oke, dari perminyakan kita bisa lihat dari alumni-alumni kita ya Kak. Alumni kita tuh benar-benar kesebar di instansi pemerintahan maupun swasta. Mm-mm. Contohnya alumni kita yang terkenal Mm-mm. itu ada Bapak Insinyur Ego Syahrial. Beliau merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian SDM pada tahun 2017 Kak. Nah selain itu adik-adik juga bisa nih kerja di perusahaan BUMN seperti Pertamina. Terus juga bisa kerja di perusahaan oil company internasional seperti Chevron, Exxon, sama Schlumberger itu. Jadi banyak banget kok prospek kerja perminyakan, tenang aja. Gitu, Kak. Oke, karena dari aku juga ngecek ini ya, apa namanya, pertanyaannya nih, Boleh ada banget. beberapa, 3 pertanyaan tuh tanya tentang prospek kerja nih ya. Tadi udah dijawab ya sama Kak Feby gitu ya, kurang lebih seperti itu, bisa masuk ke Pertamina, bisa masuk ke, apa namanya, kementerian gitu ya. Iya, Dan ini juga ada satu pertanyaan nih Kak, ada kesempatan buat kerja di offshore atau enggak gitu? bisa banget Kak. Kita bisa banget kerja di offshore sama onshore. Tapi balik lagi nih ke adik-adik. Jadi dari harus semester 1 harus rajin banget belajar supaya bisa nanti keterima seleksi di perusahaan oil company yang adik mau gitu. Oke, jadi jangan sia-siakan gitu ya Bener perkuliahannya gitu ya banget. Kak. Karena kan S1 tuh tidak akan diulang gitu Iya, daripada kita menyesal di akhir, mending kita usaha di awal gitu. iya Tapi nanti bener. kita akan mendapatkan hasil seperti yang kita usahakan. Nah,
sebelum kita masuk ke sesi Q&A gitu ya Kak, karena ini rame banget nih yang join malam hari ini ya. So buat teman-teman yang mumpung belum aku bacain nih pertanyaannya dan masih ada waktu, tulis aja nih pertanyaannya di kolom ini ya, question box di kanan bawah. Nanti di akhir sesi akan aku bacakan. Nah, last question dari aku. Dari Kak Feby nih, kira-kira kan kalau semoga dilancarkan gitu ya Kak, 1 tahun lagi lulus nih. Nah, Amin. rencananya ke depannya tuh mau ngapain nih Kak? Sama harapan nanti setelah lulus tuh mau gimana? Insya Allah, aku kalau langsung lulus pengen lanjut S2 Kak, rencananya di Texas University USA. Insya Allah ya Kak, rencananya, Amin. iya. Amin. Oke, pengen lanjut studi gitu ya Kak, memperdalami lagi di perminyakannya itu sendiri. Mm-mm. Semoga teman-teman yang join nih mungkin bisa bantu aminin gitu ya. Semoga bisa tercapai nih Kak Feby bisa lanjut ke Texas University. Keren banget sih. Visioner banget pokoknya dari awal masuk ini ya, perkuliahan S1. Nah, oke, karena sudah semua pertanyaan dari aku udah habis nih ya, saatnya kita bacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang udah join malam hari ini. Oke, sebentar, aku pilih dulu nih. Aku pin aja ya Kak, biar Boleh, boleh. kita sama-sama bisa baca. Dari Alifah Kania, Kak mata kuliah yang menurut Kakak lumayan susah diperminyakan itu apa? Mata kuliah Oke, sering sebenarnya Kak. beda-beda ya dari orang ya. Cuma menurut aku sendiri termodinamika Mm-mm. sih Kak, itu lumayan susah menurut aku. Hmm, Mm-mm. Cuma balik lagi ke individu oke. masing-masing ya Kak. Mm-mm. Tergantung kemampuan dan kapasitas Bener kita mungkin gitu ya banget. Kak. Oh, oke, mungkin buat Kak Feby yang susah itu termodinamika. Oke, itu semoga bisa menjawab ya Kak Alifah. Kania. Oke, kita next question. Em, nah, ini juga ada pertanyaan bagus nih dari Ed. Oke, sebentar. Dari Buzz Lightyear. Kak, pendapat kakak tentang energi fosil yang mau diganti sama energi terbaru. Mungkin boleh Oke. dikasih pendapatnya. Iya, nggak apa-apa. Tadi sesuai yang aku omongin ya Kak, energi fosil yang diganti sama Mm-mm. energi terbaru. Sebenarnya kita Mm-mm. tuh emang wajib ya Kak mendukung pemerintah, kan emang pemerintah lagi gede, maksudnya lagi itu-itunya untuk mengganti energi fosil ke energi terbarukan Gencar-gencarnya. karena emang bagus juga di lingkungan. Cuma kita balik lagi nih ke apa namanya, ke lingkungan kita sendiri yang emang notabene Mm-mm. kita pakai energi fosil Kak. Terus mungkin juga emang bakal tergantikan, tapi masa transisi Mm-mm. dari tergantikan itu dari energi fosil sampai energi terbarukan itu sangat-sangat lama. Nggak mungkin kayak 5 sampai 10 tahun Mm-mm. ke depan gitu langsung ganti, nggak mungkin Kak. Dan kemungkin banget energi fosil langsung digantikan total gitu. Karena seperti yang kita lihat, isu-isu ini tuh udah ada lama banget Kak, dari mungkin dari aku kecil Mm-mm. juga udah ada ya isu-isu tersebut. Jadi kayak pokoknya tenang aja nih yang mau masuk perminyakan atau takut sama isu-isu tersebut, tenang aja kok, itu pasti lama gitu. Oke, itu dia pendapatnya Kak Feby ya, bagus banget, keren banget gitu. Dan semoga bisa menjawab ya Kak Edward Lajer. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih, karena ramai banget nih Kak. Yang tanya banyak banget. Oke, dari sebentar. Prospek kerja tadi udah dijawab. Oke, pendaftaran juga tadi udah dijawab ya Kak. Nah, ini nih. Ini juga menjadi salah satu struggle-nya teman-teman biasanya ya. Dari @dika_9967. Kak izin bertanya, di masa pandemi ini gimana ya Kak sistem PKL di perminyakan Trisakti? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab Kak? Oke, kemarin mungkin sekarang kan lagi corona banget ya kayak. Tapi kemarin alhamdulillah kita Mm-mm. berhasil ngeberangkatin kuliah lapangan maupun kuliah praktek ke Cepu secara sukses Kak. Jadi sesuai dengan protokol juga nih. Jadi tetap kok kalian yang mau PKL atau kalau bahasanya dari teknik perminyakan aku, kuliah lapangan sama kerja praktek tetap bisa kok. Tapi pakai protokol yang emang Hmm. ketat banget gitu Kak. Oke, jadi emang
kalau misal kayak gitu emang nggak bisa ini ya Kak, nggak bisa kayak misal virtual ya, kayak nggak puas juga ya kalau misal teman-teman Kalau yang ada di teknik. iya Kayak benar. sayang juga ya karena itu kan kesempatan satu Mm-mm. kali. Apalagi kalau di lapangan kan kita bisa benar-benar ngelihat langsung kan Kak. Maksud aku ngelihat langsung kayak alat-alatnya, prosesnya gitu. Jadi sayang banget Mm-mm. kalau kita cuma virtual gitu. Bener banget. Jadi tenang aja ya, tetap bisa dilakukan walaupun dengan prokes yang sangat ketat. Semoga menjawab Iya. ya, Kak Dika underscore 9967. Oke, rame banget nih. Aku senang, banyak banget yang join nih. Oke, ada lagi nih pertanyaannya. Sebentar. Dari Bob Zoftaf. Kak, aku Bobby dari Bandung. Mau nanya Mm-mm. dong, kalau nanti ditepatin kerja di offshore, gimana caranya adaptasinya? Kayaknya, gimana cara adaptasinya, terutama untuk wanita? Oke, halo Bobby. Untuk di offshore kita tuh sebenarnya enak banget ya Kak. Sebenarnya eh, Mm-mm. emang mungkin aku belum di offshore, cuma aku benar-benar dengar dari cerita-cerita Heeh. cutting-cutting aku yang di offshore itu enak banget Kak. Jadi kayak makanan udah tersediain kayak gitu-gitu. Mungkin untuk wanita kan emang dikit Kak yang di offshore gitu ya. Cuma mungkin nggak ada Mm-mm. bedanya sama yang lain. Jadi untuk di perminyakan, cewek sama cowok juga setara kok diperlakuinnya gitu. Jadi benar-benar Hmm. nggak ada spesialnya gitu Kak. Tenang aja kayak jadi sama aja Mm-mm. kok. Gitu. Oke, jadi diperlakukan sama gitu ya sama cowok. Mm-mm. Nggak rasis kok, tenang aja. Mm-mm. Oke, lanjut nih pertanyaan berikutnya. Nah, ini bagus nih, Kak. Sebentar, dari Pipin underscore Soeria. Kak, Oke. selain materi-materi perkuliahan, apa apa soft skill di teknik perminyakan juga akan dikembangkan? Oh, mungkin nih ya, Kak. Selain materi, soft skill apa gitu yang perlu dikembangkan karena kalau terjun ke industri, soft skill itu sangat perlu gitu. Mhm. Oke, yang pertama kalau di perminyakan Trisakti sendiri kita tuh ada organisasi-organisasi Mm-mm. yang emang khusus perminyakan Kak, kayak ada SPI, IATMI. Nah, kalian Mm-mm. bisa banget masuk itu karena kalau di situ kita juga bisa nih Kak ngelatih soft skill sama hard skill kita kayak leadership gitu-gitu itu penting banget buat dunia kerja gitu. Kayak gitu Kak. Mm-mm. Oke, jadi mengembangkan soft skill-nya tuh bisa dari dunia perkuliahan itu sendiri gitu ya, Kak, Bener dari banget. organisasi yang udah tersedia. Oke, jadi nggak usah khawatir ya, Kak, yang udah tanya ini. Semoga menjawab ya, Kak, @pipin underscore soeria. Oke, sebentar, ini juga pertanyaannya bagus dari @arifah SZ. Suka duka kuliah di perminyakan gimana, Kak? Mungkin bisa cerita ini, Kak. Oke, kebanyakan sukanya sih Kak kalau di perminyakan karena balik lagi, oh bener banget. Balik lagi kalau di perminyakan Trisakti itu diajarin sama dosen-dosen yang emang profesional banget Kak, terus benar-benar berkompeten banget di Mm-mm. bidangnya masing-masing. Jadi ke kitanya juga Mm-mm. asik banget Kak gitu. Terus ditambah lagi sama tadi kayak kerja praktek sama kuliah lapangan kita tuh benar-benar ke lapangan kan Kak. Jadi itu benar-benar nilai plus banget deh buat perminyakan karena kita benar-benar langsung ngelihat apa namanya alat-alat perminyakan secara langsung gitu. Kalau untuk dukanya sendiri, menurut aku karena yang masuk teknik perminyakan itu kan emang udah diseleksi banget ya kayak. Jadi emang Mm-mm. mahasiswa-mahasiswa dari perminyakan itu benar-benar banyak banget nih yang benar-benar pintar banget sama berkompeten banget. Jadi mungkin emang kita Hmm. tuh di sini lebih kompetitif Kak. Cuma dalam artian positif Kak, karena kompetitif ini juga bisa melatih mental kita sama memacu kita menjadi individu yang lebih baik, baik segi akademis maupun juga non akademis. Kayak gitu. Oke, keren banget itu ya jawaban dari Kak Feby. Semoga menjawab ya, Kak Arifa underscore EZ. Oke, sebentar aku cek pertanyaannya lagi. Oke, sebentar ya. Oh, oke. Karena semua yang di question box udah aku bacakan dan sudah terjawab gitu ya, teman-teman. Aku ke ini ya, ke kolom komentar coba nih. Dari
Aditya Pratama. Kak, untuk kerja praktek itu sistemnya bagaimana ya, Kak? Mungkin belum paham nih, Kak. Kalau kerja praktek tuh gimana? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Oke, jadi kerja praktek di Trisakti Perminyakan itu yang pertama kita bisa milih sendiri nih. Kayak kita mau mandiri Hmm. ataupun kita dari Universitas Trisaktinya langsung. Biasanya kalau Universitas Trisakti kita tuh ke Cepu juga Kak, ke Pertamina Cepu. Kalau mandiri mungkin sesuai kakaknya Oke. ya. Nah, di kerja praktek ini kita Mm-mm. biasanya milih kan Kak, mas aku milih keahlian yang kita mau, baru kita kayak internship Mm-mm. 1 bulan, biasanya 1 bulan, cuma kemarin dikarenakan Mm-mm. corona kita cuma 2 minggu Kak di cepunya kayak gitu Oh, sih. gitu. Ya, singkatnya kayak gitu sih. Oke, oke. Berarti memilih keahlian, terus memilih tempatnya tuh sendiri gitu ya, Kak. Dan biasanya 1 bulan jadi dipersingkat jadi 2 minggu gitu ya. Iya benar banget. Oke, semoga menjawab ya, Kak Adit. Dan ini ada juga pertanyaan, kayaknya ini aku udah beberapa kali melihat pertanyaan yang sama nih, Kak. Biar terjawab. Eh. Nah, dari @ratna smnr 29. Dek, mau tanya, ini anak saya dari jurusan IPS bisa nggak ya ke perminyakan gitu? Mungkin Oke. takut hopeless banget nih, Kak. Oke banget. Jadi untuk Trisakti sendiri jurusan perminyakan, mohon maaf banget Ibu, hanya untuk jurusan dari IPA karena balik lagi sendiri ke Mm-mm. semester awalnya juga kita benar-benar belajar lagi nih Kak tentang kimia, matematika, kimia fisika gitu. Jadi emang khusus dari saintek gitu atau jurusan SMA-nya ambil jurusan IPA gitu. Oke, bener banget sih. Karena kalau misal mau lintas itu biasanya effortnya harus lebih banget gitu ya, Kak. Bener-bener Bener belajar dari banget. nol. Apalagi kalau misal di dunia perkuliahan itu kita harus apa namanya? Nggak cuma pengen doang, tapi kita bisa dan juga paham apa yang akan kita pelajari gitu ya. Iya, bener banget Kak. Oke, semua pertanyaan ini yang teman-teman IPS langsung kecewa nih. Ya, aku IPS lagi, gak bisa ketemu kakak dong. Oke, oke, karena semua pertanyaan sudah terjawab gitu ya, dan kita terbatas dengan waktu. Makasih banget gitu ya buat Kak Feby udah meluangkan waktunya nih buat sharing sama teman-teman intip kuliah. Dan makasih juga buat teman-teman yang sudah join malam hari ini. Dan buat Kak Feby semangat terus untuk kuliahnya, nanti tugas akhirnya. Semoga dilancarkan dan juga nanti berbagai goal serta rencana-rencananya yang pengen banget nanti lanjut di Texas University bisa terwujud. Amin. Makasih Amin. Kak. Terima kasih juga Kakak. Oke, makasih juga buat teman-teman yang sudah bertanya gitu ya, buat teman-teman semuanya. Nanti kalau misal ketinggalan sisi live streaming kita hari ini, mungkin ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, mungkin bisa di-play ulang lagi nanti videonya, langsung cek aja di Instagram TV Intip Kuliah, karena akan kita simpan videonya di situ. Dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk follow up terus sosial media milik Intip Kuliah. Oke, mungkin dari aku kurang lebihnya mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan, aku juga mohon maaf. Makasih banyak sekali lagi buat Kak Feby dan juga teman-teman semuanya. Mungkin untuk sesi streaming ini kita akhiri dan semoga kita bisa ketemu lagi ya Kak. Iya, sampai ketemu juga ya teman-teman. Kakak makasih banget ya.